Bagaimana cara kita publish, ya kan? Jadi di sini good manuscript itu satu jelas aim and scope. Itu tadi yang tertuang di dalam bagian pendahuluan, ya kan? Itu tadi yang harus kita tuangkan, baik dia dalam bentuk konsep paper maupun dia dalam bentuk artikel ilmiah yang berbasis penelitian. Itu harus jelas, ya kan? Jadi Bapak Ibu kalau mau mengantarkan artikel kita itu kepada jurnal-jurnal bereputasi, Bapak Ibu tidak boleh terlepas dari aim and scope. Jadi misalkan ini sudah jadi konsep artikelnya, harus dipastikan kita mau menuju ke jurnal yang mana. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mencarinya itu. Pertama lihat aim and scope. Lihat aim and scope setiap apa yang kita tuju. Kemudian accepted type of article. Ini artinya kita harus memperhatikan artikel yang akan diterima oleh sebuah artikel itu tipe artikel yang seperti apa. Jadi kita cek, ya kan? Apakah dia menerima artikel ilmiah yang berbentuk konsep paper atau jurnal itu hanya menerima bentuknya artikel berbentuk hasil riset. Karena tidak semua jurnal, ada sebagian jurnal itu dia memang tidak menerima konsep paper sama sekali. Tapi ada sebagian jurnal yang menerima konsep paper dan hasil-hasil riset. Jadi itu bergantung kepada jurnalnya masing-masing, ya. Oke. Kemudian tentunya readership. Jadi keterbacaan. Jadi kita menulis itu jangan posisikan diri kita sebagai penulis. Kita menulis itu posisikan diri kita sebagai pembaca. Kira-kira kalau seperti itu kita menulis kalimat dalam sebuah paragraf, orang akan paham tidak dengan kalimat yang kita tulis itu. Nah, itu namanya readership. Jadi jangan menulis untuk kita sendiri, tapi pastikan kita menulis ide yang kita sampaikan itu orang tidak perlu bertanya kepada kita, orang bisa menangkap ide yang kita tulis dalam artikel kita. Nah, itu penting, itu namanya readership. Ya kan? Jadi jangan menulis itu yang paham itu hanya kita sendiri gitu. Jadi dibaca hanya kita sendiri yang paham. Jadi kalau dibaca oleh orang lain muter-muter mikirin orang nggak paham dengan artikel kita itu gitu kan. Nah, itu namanya readership. Nah, tentu yang terakhirnya itu adalah current hot topic, ya kan? Nah, current hot topic ini tentu penting, ya kan? Hari ini orang banyak menulis artikel ilmiah itu dikaitkan dengan masa pandemi, masa new normal. Nah, itu mungkin dalam rangka ini hot topic, ya kan? Yang diminta urgent untuk ditunggu-tunggu publikasinya pada situasi itu. Nah, itu maksudnya ini. Jadi bisa saja di sini isunya mungkin isu lama ya. Isunya mungkin isu lama, tapi kita bisa membawa isu itu kepada isu yang menjadi represent untuk hari ini gitu. Ya kan? Nah, itu bisa saja. Karena mungkin saya yakin tidak ada di dunia ini hari ini apapun teori, apapun konsep, serasa tidak ada satupun konsep yang baru yang tidak related dengan apa yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya atau teori sebelumnya. Nah, makanya kita sebenarnya untuk menulis artikel ilmiah hari ini, kita tidak bisa terlepas dari riset-riset yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Tentu ini penting ya. Ini penting ya. Ini plagiarism, ini penting, ya kan? Jadi kalau saya di Lampung, walaupun ada toleransi 25% cek plagiarism itu yang dibolehkan untuk mereka menulis skripsi, menulis artikel, kalau bagi saya minta kalau bisa angkanya itu di bawah 10%. Ya kan? Di bawah 10%. Nah, bagaimana supaya dia menjadi angka di bawah 10% itu dipastikan bahwa originalitas dari penulisan kita itu harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah multiple publication. Ini bahaya. Ini Bapak Ibu karena ingin cepat-cepat submit, cepat-cepat terbit gitu, kadang kita mensubmitkan artikel kita itu ke beberapa jurnal, itu berbahaya. Itu bisa di blacklist ya. Itu bisa di blacklist oleh jurnal-jurnal bereputasi. Nah, itu dipastikan kalau artikel itu kita sudah jadi, cari jurnal-jurnal yang sesuai dengan artikel kita itu, submit kepada satu jurnal saja. Jadi jangan coba-coba artinya masang jaringan ya, jaringan sini, nanti mana yang duluan, tidak bisa begitu. Jadi dipastikan dikirim dulu ke satu jurnal,
diterima atau di reject oleh jurnal itu, kemudian baru kita pastikan kita carikan ke jurnal yang lain. Karena itu oleh Scopus itu terbaca semuanya. Apalagi kita menggunakan email yang sama, nama yang sama, judul yang sama, artikel yang sama, itu akan otomatis terbaca. Dan itu biasanya Scopus, kalau kita masuk ke Scopus biasanya itu akan di blacklist, ya kan? Artinya beberapa tahun ke depan kita nggak boleh publish, ya, karena itu bahaya. Jangan, baik itu bentuknya konsep paper maupun bentuknya artikel ilmiah yang berbasis research. Jadi manuskrip kita itu jangan dipublish more than one journal at a time. Jadi itu penting ya, kata kunci ini penting. Kemudian shared acknowledgement others work, artinya di sini kita coba sekecil apapun ide orang lain yang kita rujuk, kita harus mengatakan, kita harus mensitasinya. Jadi karena kita kadang malas mensitasi punya orang lain, kita ambil idenya, kita tulis tanpa memasukkan sitasi orang lain itu, ya. Kemudian co-author individual contribution. Ini etiknya ya, etiknya. Jadi orang yang layak masuk ke dalam sebuah artikel ilmiah itu adalah itu yang benar-benar berkontribusi. Ya, berkontribusi ini kontribusi itu macam-macam. Nah, bentuk kontribusi itu tentunya yang paling penting adalah kontribusi kepada knowledge-nya yang lebih penting. Kemudian kontribusi terhadap support, kalau ada misalkan perlu pendanaan, itu juga disebut sebagai kontribusi, tanpa bukan berarti tidak membaca sama sekali artikel yang akan kita publish itu kalau seandainya nama ada terpajang di artikel gitu. Paling tidak membaca apa nanti supaya kita memahami sepenuhnya sebagai penulis berkolaborasi bersama-sama, ya kan, untuk di artikel kita itu, sehingga kita betul-betul paham bahwa yang kita tulis itu adalah betul-betul artikel yang kita kerjakan secara bersama-sama. Ini checklist saja ya, checklist apakah artikel kita itu sudah layak disubmit atau belum ya. Nah, ini checklist saja. Ya, ini checklist yang harus kita lakukan. Ya kan, pastikan artikel yang kita tulis itu memiliki advanced understanding in specific research field. Ya kan, ini maksudnya bahwa hasil dari baik itu artikel ilmiah yang kita tulis melalui berbasis research maupun artikel ilmiah yang kita tulis melalui konsep paper, itu kita pastikan bahwa itu memiliki bentuk penulisan bentuknya saintifik, ya kan? Kemudian artikel yang kita tulis itu merupakan ada work of interest, ya kan, dari pekerjaan yang kita lakukan itu, dari jurnal yang akan kita tuju. Kemudian manuskrip yang kita punya itu dipastikan sesuai dengan kehendak structure yang ada pada jurnal yang kita tuju, ya kan? Jadi kita paham, misalkan menulis artikel ilmiah bentuk konsep paper ini, Pak Safriman menerangkan seperti ini. Saya hanya memberikan panduan umum biasanya. Biasanya artikel berbentuk konsep paper itu seperti ini. Tapi kemungkinan jurnal-jurnal yang kita tuju itu ada interest tersendiri, ada gaya selingkung tersendiri yang disebut di sini sebagai manuskrip structure. Jadi kita harus menyesuaikan manuskrip structure kita itu sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Jadi tidak boleh mengikut selera kita, tapi mengikut selera jurnal ya. Kemudian, ini yang saya sebutkan tadi ketika kita menulis conclusion. Jadi kita harus ada satu keberanian menyampaikan justifikasi dari apa yang kita lakukan itu. Jadi jangan dibuat normatif. Contohnya bahwa hasil artikel ini sebaiknya bisa digunakan, itu tidak perkataan ilmiah. Kita harus berani mengatakan kalau dia berbentuk produk, this product, kita harus berani mengatakan begitu, bahwa produk dari yang dipaparkan oleh artikel ini bisa dijadikan sebagai salah satu produk, bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif. Kita harus berani ngomong begitu. Itu ngomongnya intelektual begitu, ya kan?
Jadi tidak ada ngomong tidak pede, ini ngomongnya harus pede. Misalkan ada konsep yang kita tawarkan dan menurut kita berdasarkan analisis kita bahwa konsep itu layak digunakan sebagai salah satu alternatif untuk proses pembelajaran dalam bidang matematik dan sains misalkan, kita harus berani ngomong begitu. Kita nggak perlu mikir orang lain sesudah kita. Orang lain kalau mau membantah hasil artikel kita itu, dia bantah lagi dengan artikel yang baru. Jadi tidak ada artikel ilmiah dibantah dengan lisan. Artikel ilmiah dibantah dengan artikel ilmiah dengan data yang mantap gitu kan. Jadi kita harus pede. Harus pede. Nah, ini yang disebut dengan ini, dengan conclusion justify ya. Kita harus berani mengeluarkan kalimat-kalimat power dalam membuat conclusion. This article conclude bla 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 bla. Nah, therefore, kita harus berani ngomong begitu, ya kan? Kita harus berani ngomong begitu. Itu namanya kalimat power namanya itu. Jadi nggak ada kalimat basa-basi. Disarankan kepada pemerintah, disarankan kepada perguruan tinggi, disarankan kepada guru, tidak begitu kalimatnya. Ya kan? Jadi kalimat disarankan itu buang aja dulu kan. Jadi this article, ya kan, artikel ini menemukan bla 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 bla. Ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk proses pembelajaran dalam ini. Nah, kita harus berani mengeluarkan kalimat begitu. Nah, kemudian tentu referen ya, referen tentu internasional ataupun nasional. Yang penting itu semuanya adalah ini yang paling penting itu accessible enough. Jadi artinya kalau di cross check, ini benar nggak ini rujukannya ini itu bisa di trace. Jangan sampai ada rujukan yang tidak bisa dicari, gitu ya. Jadi makanya hari ini kita diminta menulis itu menggunakan reference management supaya semua artikel yang kita rujuk, yang kita tuangkan di dalam artikel kita itu bisa direkam jejak digitalnya itu bisa dilihat, ya kan? Nah, itu maksudnya di sini. Kemudian penampilan gambar, tabel dan segala macamnya itu kita harus mengikut format artikel, format jurnal yang kita tuju sepenuhnya. Jadi walaupun suka tidak suka, senang tidak senang gitu kan, kita harus menyesuaikan dengan format mereka. Kita nggak boleh buat format sendiri. Nah, itu maksudnya di sini, ya kan? Kemudian kalau misal ya tentunya di sini English ya, English. Kita tahu bahwa kita tidak semuanya kita pakar dalam bahasa Inggris. Makanya tidak ada salahnya ketika kita menulis artikel ilmiah itu kita berkolaborasi dengan teman-teman yang memahami bahasa Inggris. Ini perlunya bukan hanya sekedar translate tapi juga perlu proofread, ya kan? Jadi translate dengan proofread itu dua yang berbeda. Translate biasanya kita baru alih bahasa dari bahasa Indonesia mungkin ke bahasa Inggris, ya dari bahasa Melayu kepada bahasa Inggris. Tapi proofread itu coba menyesuaikan apakah bahasa Inggris yang kita gunakan itu betul-betul sudah bahasa Inggris yang sesuai dengan keilmuan yang sedang kita sampaikan. Nah, untuk tujuan readable tadi yang di atas tadi untuk tujuan keterbacaan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Apakah kita sudah ready untuk submit atau belum? Baik bentuknya artikel berbentuk artikel konsep paper maupun bentuk artikelnya itu artikel berbentuk hasil riset ya, research base. Oh ya, ini kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia kemana karya ilmiah bisa kita publish, ya, bisa kita submit ya. Nah mungkin kalau ibarat lomba lari ya, kalau kita mau lomba lari 100 meter dulu, lomba lari maraton, kalau mau coba dulu Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 gitu kan. Nah ini ada di Sinta Dikti. Jadi Bapak Ibu, belum mampu ke Sinta 1, ya, mau ke Sinta 2 boleh. Di Lampung ada 12 Sinta 2. Kalau mau menulis ke Lampung kami punya 12 Sinta 2. Kami punya lebih dari 10 Sinta 3, ya kan? Dan Sinta 4. Terserah mau menuju yang mana. Ya, ini kalau dia bentuknya jurnal yang kita tuju itu jurnal-jurnal nasional, ya kan? Silakan dicek di Sinta. Ini contoh-contoh saja yang saya ini kan di sini. Dan untuk menuju ke sini kita harus membuka jurnalnya masing-masing. Ada jurnal yang belum terindeks oleh Sinta, tapi dia sudah ada di DOAJ. Tapi biasanya dia berbarengan. Karena biasanya jurnal yang sudah berada di Sinta, dia juga layak berada di DOAJ. Ini bisa ya, semuanya bisa kita cek ya, Bapak Ibu bisa
bisa cek di doaj.org, ya kan? Jurnal berapa banyak jurnal di Indonesia dan di seluruh dunia ini yang terindeks oleh DOAJ, itu bisa dicek di situ. Nah, kemudian kalau dia jurnal yang terindeks oleh Scopus, kita bisa cek di SJR, ya kan? SJR, Scientific Journal Ranking, ya, atau kita sebut juga dengan Scimago, ya, bisa dicek di sini. Kira-kira artikel yang kita tulis ini layaknya di mana gitu. Secara internasional kalau kita mau menuju Q1, Q2, Q3, Q4, ya. Nah, bisa dicek di sini. Kemudian kalau di ISI juga ada tersendiri, kita bisa cek, ya kan, yang terindeks oleh ISI. Bisa dilihat di situ semuanya. Oke, Bapak Ibu. Scimago nanti Bapak Ibu mungkin bisa share sendiri ya untuk cek Scimago ini dengan ini www.scimago.jr.com. Klik di situ, baik kita klik by nama jurnal atau kita klik misalkan area Journal of Education misalkan. Di situ akan keluar jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pendidikan. Nanti silakan dibaca di situ. Ada jurnal yang menerima hanya hasil riset dalam terkait dengan bidang pendidikan. Ada jurnal yang menerima hasil riset dan konsep paper, ya kan? Ada jurnal juga yang menerima book review, ya kan? Book review itu kita mereview beberapa buku menjadikan sebuah artikel ilmiah. Itu juga diterima sebagai artikel ilmiah. Jadi bukan hanya hasil riset, ya kan? Tapi juga ada book review namanya. Ini contoh saja ya, contoh saja Bapak Ibu. Ini harus diperhatikan ya. Ini kalau seperti ini 1910 ya sampai hari ini ongoing. Berarti sampai hari ini dia masih aktif. Kita bisa cek di homepage-nya. Benar nggak masih aktif jurnal itu? Atau lihat di Scopus-nya, scopus.com. Cek jurnal ini benar nggak dia masih berada di Scopus list. Kalau dia masih berada di Scopus list, berarti jurnal itu betul-betul berada di terindeks oleh Scopus sampai hari ini. Ya kan? Nah, karena ini dia sama juga dengan kita di Indonesia, jurnal-jurnal ini dia ada masa expired date-nya terindeks oleh masing-masing lembaga pengindeks. Jadi kita untuk cek untuk expired date-nya itu bisa kita cek di sini. Ya kan di Scimago, kemudian juga kita bisa cek langsung di Scopus ya. Nah, itu sudah biasa mungkin ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ini Journal of Educational Psychology, ini bidang saya, bidang psikologi pendidikan. Jurnal ini rupanya sampai hari ini masih Q1. Q1 ya kan. Berarti untuk menuju ke jurnal ini kita buka homepage jurnalnya. Seperti apa artikel yang diterima oleh jurnal ini, kita akan menyesuaikan artikel kita tadi dengan aim and scope dan juga gaya selingkung jurnal ini gitu. Oke. Kita lanjutkan. Ya, ini contoh-contoh ya, sama dengan yang tadi. Contoh-contoh. Kita buka ininya. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh cara penulisannya, ya kan? Contoh kayak penulisannya kita bisa ambil, lihat di jurnal bersangkutan. Kita bisa klik di situ. Kalau kita ambil salah satu contoh full artikelnya, ya kan? Full text artikelnya untuk kita sesuaikan dengan artikel yang akan kita tulis gitu. Oke, kita teruskan. Ya, ini gaya-gaya menulisnya ya. Gaya-gaya menulis yang saya ambil dari salah satu contoh artikel ilmiah gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan itu. Bapak Ibu, itu mungkin sharing ya, sharing dari how to write artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.